yang dibahas ya kerongkongan. Yang satu lagi ada katup yang buat makanan yang dia ngarahnya ke lambung, satu ke paru-paru, satu ke lambung. Bukan kayak di depan belakang ya kak? Oh di depan belakang gini? Iya kayak gitu. Jadi di sini makanan. Di sini makanan, di belakangnya pernapasan. Iya. Ya lanjut. Dari pagi Dodi ingin buang air. Tapi vitamin D kalau didapat dari makanan jangan kayak ikan juga. Iya, cuma kan memang bayi bisa makan ikan. Oh iya banyak makan vitamin D. Jadi kayak udah ya. Terus tapi vitamin D kalau didapat dari makanan jangan kayak ikan juga. Iya, cuma kan memang bayi bisa makan ikan. Oh iya banyak makan vitamin D. Jadi kayak udah ya. Terus jawabannya udah benar, tinggal jelasin. Jadi kan gampang aja sih sebenarnya kan misalkan pada saat itu kan melakukan peradangan di area appendix. Apa sih appendix? Jadi nggak ada appendicitis dari usus butuh. Dan dia bilang saya kata mengalami sakit pada perut bagian kanan bawah sih. Dia Kenapa bisa? Maksudnya kenapa dibilang diprediksi usus butuh kan dok? Gimana ya? karena aslinya kan Nomor 1 jawabannya apa ya? Lambung. A jawabannya. Jelas ya? Kalau ini Jelas ya? Bilang ini mau bisa dijelaskan hari ini kak. Jadi itu enzim yang terkandung dalam getah pankreas berperan membantu proses pencernaan kimiawi yang berlangsung di usus 12 jari. Usus 12 jari kemarin bahasanya apa? Duode. Nah, ya udah. Berarti jawabannya duodenum. Tahu nggak kenapa bisa jadi seperti itu? Iya karena kan serat makanan itu apa ya kemarin dijelasin dari Pak. Karena pada kasus besar kan dia nyerap air seharusnya Nah, dalam kadar normal. Tapi ini dia berlebihan jadi sehingga sampai keras gitu loh kak. oh iya benar. Ya sama-sama. Itu 9 salah satu Siapa itu? kamu. Lakukan alat pernapasan pada manusia yang utama. Ya betul. Ya udah belajar. Jadi yang pertama kan ada rongga hidung. Kenapa udara pertama kali lewat rongga hidung? Ya karena hidungnya pertama kali kalau di dalam dulu berarti nggak ada hidungnya. Terus fungsi dari rongga hidung itu apa aja? Dia tuh menyaring debu-debu dan bakteri Iya, gitu karena ya. kan dia ada bumbu Ada gitu bunyi buat juga. narik kotoran itu kan. Terus dia juga ada mukusnya yang mukus. Oh iya benar. Lendir-lendirnya, oh iya, Selaput apa sih ya? selaput lendir. Itu dia fungsinya buat nangkep kotoran-kotoran atau debu-debu yang masuk bersama udara. Makanya kita bisa pilek kalau kebanyakan ini udah kebanyakan debu kotoran di dalam hidung. Ada saraf berbau juga. Itu saraf berbau, iya ada, cuma kan ini di pernapasannya nggak dibahas di ini kan. Oh. Terus ada lagi fungsinya selain itu. Kalau misalkan tadi makan jangan sambil ngobrol ya. Itu yang tutup buka itu yang di sini tuh faring. Udah luar kalau kita berat itu jangan kipas dingin, suhunya beda lagi yang suhunya beda lagi. Iya, jadi fungsi hidung juga mengatur suhu. Yang kedua ada faring. Fungsinya persimpangan antara rongga hidung, tenggorokan dan rongga mulut yang kerongkongan. Oh ini kayak apa sih yang alokasi yang ada di sini gitu ya. Iya. Sistem pernapasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengirim oksigen. mengirim oksigen Dan mengeluarkan karbon dan dioksida. mengeluarkan karbon dioksida. Terus organ-organnya Hidung, itu kerongkongan, dan orang itu ada. Kerongkongan, habis itu bronkus dulu. ada pangkal tenggorokan Trakea dulu. lari itu. Jadi ini kamu dulu
dua sama di usus halus, yang dua keserap di usus halus, dia keserapnya di usus besar. Cuma dia sama ada lendir-lendir gitu dari usus besar. Lendir-lendir dari mana? Lendir-lendir sisa pengolahan itu, sisa pengolahan dari usus halus ke usus besarnya. Oh itu kalau habis diminta mau halus sama ini kalau itu halus nggak lendir, cuma masih ada lendir dari yang oh berarti yang kayak sisa-sisanya itu dia yang di usus besar ini udah tinggal sisa-sisanya doang dia. Berarti yang enggak ini sama usus halus dia diinin lagi ke usus besar. Iya, yang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita membahas kembali tentang mutasi. Apa sih mutasi itu? Kemarin dari yang udah dibahas itu mutasi ya perpindahan mutasi adalah mutasi adalah perubahan daripada bahan genetik pada tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi biotik, sedangkan mutasi pada kromosom biasanya disebut aberasi. Terus apa aja penyebab dari mutasi? Penyebab dari mutasi, kenapa mutasi itu bisa terjadi? Kebanyakan mutagen. Iya. Mutagen itu asal yang bahan kimia. Kebanyakan sampai bahan genetis dalam sel. Terus mutasi ada berapa macam? Kita bahas pengertian mutasi. Mutasi itu perubahan dari bahan genetik dari DNA ataupun RNA, baik pada tahap urutan gen atau pada kromosom. Jadi mau diurutan mana itu, ada yang penyimpangan dari gen ataupun kromosom tersebut. Jadi mutasi pada tingkat kromosom biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen juga bisa mengarah pada munculnya alel baru yang menjadi dasar dari kalangan mendukung evolusi, misalkan munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Terus yang kedua tadi penyebab dari mutasi. Penyebab dari mutasi itu disebut juga mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen dari bahan fisika, kimia, ada juga dari biologi yang memiliki daya tembus yang kuat. Jadi itu bisa mencapai bahan genetisnya dalam inti sel. Contohnya zat radioaktif, zat kimia, atau bisa juga virus. Kayak virus corona aja gitu, dia bermutasi terus ada varian delta sama yang sekarang varian omikron. Terus ada juga bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi. Itu tuh ada 3, mutagen bahan kimia, bahan fisika, sama biologi. Tadi bahan kimia ada kolsikin atau zat digitonin. Kolsikin itu adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel. Tahu nggak benang-benang spindel itu apa? Ayo cerita. Apa benang-benang spindel? Dari masing-masing kromosom disebutnya benang-benang spindel. Nah, jadi benang-benang spindelnya itu ada proses anafase yang terhambat dalam pembelahan selnya. Jadi, misalkan ada sel yang satu nih hilang, misalkan entah yang ini hilang atau ini dua hilang,
itu terjadi mutasi yang kayak kemarin wanita XY, wanita super, sindrom Turner gitu-gitu, pokoknya terjadi sindrom yang kayak gitu-gitu. Jadi dianya tuh kayak berkurangan gitu atau mungkin rendah imun karena kurangan dari kromosom ini. Terus mutagen dalam lingkungan kimiawi itu juga bisa dipilah jadi 3, yaitu kelompok analog basa atau agen pengubah basa, terus ada juga agen penyala, ada juga mutagen bahan fisika. Contohnya sinar UV yang dari matahari, sinar radioaktif, sinar gamma. Jadi sinar UV ini bisa menyebabkan kanker kulit. Penyebab dari mutasi dalam gen lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Radiasi itu apa sih? Iya, jadi itu tuh bisa menjadi sebagai penyebab mutasi. Terus juga radiasi bisa dibedakan juga, jadi radiasi xenion sama radiasi yang bukan xenion. Radiasi xenion itu radiasi berenergi tinggi, ya radiasi bertenaga besar. Terus yang bukan xenion itu radiasi yang energinya rendah. Contoh dari radiasi xenion itu ada radiasi dari sinar X, sinar gamma sama sinar kosmik. Kalau contoh dari radiasi yang bukan xenion tuh sinar UV. Terus yang ketiga ada mutagen dari bahan biologi. Yang dari bahan biologi itu virus sama bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus menyebabkan terjadinya mutasi. Dari mutasi adalah DNA-nya. Hantu banget kayaknya. Terus tadi kita mau macam-macam mutasi kan. Ada mutasi dari gen atau kromosom. Kalau mutasi dari gen atau kromosom itu sifatnya menurun. Yang pertama itu berdasarkan sel yang bermutasi. Bisa dibedakan jadi 2 jenis. Nah, yang pertama ada mutasi somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak diwariskan pada keturunannya. Mutasi yang kedua ada juga mutasi gametik. Mutasi yang terjadi pada sel gamet atau sel organ reproduksi. Jadi dia tuh emang udah dari dia tuh maksudnya dari sel telur atau sel sperma pada manusia. Jadi karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan pada keturunannya. Jadi kalau somatik itu dia nggak bakal jadi keturunan itu. Tapi kalau sel genetik, karena emang misalkan dari ibunya punya kelainan sindrom, karena mutasinya gamet bisa aja turun ke anaknya. Kayak si pucuk baba, anaknya juga punya sindrom ikut pendek kayak dia. Nah, ini di sini ada pembahasan mutasi gen. Mutasi gen itu pada dasarnya merupakan mutasi titik atau polimutasi. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Ini contoh peristiwanya. Yang pertama adalah pergantian pasangan basa.
merupakan pergantian satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya. Penggantian pasangan basa ini dapat memunculkan organisme mutan. Penggantian ini juga dapat memberikan pengaruh pada organisme ataupun tidak sama sekali. Hal ini juga bergantung pada penggantian basa tersebut ditranslasikannya. Sebagai contohnya itu, mutasi menyebabkan kodon pada mRNA berubah. Penggantian basa A oleh basa U, yang ini nih. Penggantian basa A sama basa U dapat menyebabkan kode triplet untuk basa amino baru, yaitu valin. Contoh tersebut merupakan penyebab dari penyakit sickle cell atau disebut juga anemia. Yang kedua ada insersi dan delesi. Pasangan basa insersi dan delesi merupakan penambahan atau insersi. Delesi itu pengurangan, jadi bisa lebih atau kurang pasangan basa dari gennya itu. Pada umumnya, mutasi dapat menyebabkan efek yang merugikan pada organisme. Insersi atau delesi pasangan dapat menyebabkan pembacaan kode triplet menjadi beda pada proses transplantasinya ini. Jadi mutasi ini disebut juga mutasi di urutan bahasa yang ini U sama itu menyebabkan pergeseran basa yang lainnya, sehingga pada untuk protein yang baru akan muncul UUG. Ini UUG yang geser ini. Adapun jika proses insersi atau delesi berlangsung dekat dari pada ujung gen akan menghasilkan protein yang tidak berfungsi atau rusak. Jadi yang ini, yang U ini yang kebuang itu dari protein yang tidak berfungsi atau rusak. Terus ada juga mutasi kromosom. Mutasi kromosom juga disebut mutasi besar atau gross mutation. Jadi aberasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan struktur susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Yang pertama ada perubahan struktur kromosom. Jadi itu delesi dalam peristiwa ini merupakan hilangnya satu segmen kromosom karena patah. Jadi ini merupakan kromosom yang patah atau disebut juga delesi. Jadi bisa menyebabkan sebagian segmen dari kromosom hilang pada saat pembelahan sel. Jadi yang ini kromosomnya hilang dalam saat pembelahan sel. Dan menyebabkan sebagian duplikasi terjadi ketika terdapat kromosom yang diulangi dan identik pada bagian lain segmen tersebut. Nih, ada di gambar sini. Apa sih transplantasi kromosom itu? Jadi mutasi menyebabkan oleh pemindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom lain. Jadi keseimbangan gen masih tetap terjaga, tapi tidak akan ada gen yang hilang atau bertambah. Namun perubahan fenotip bisa terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan gen itu terekspresi. Nah, ini yang terjadi translokasi kromosom. Jadi harusnya dia di sini yang putih, yang ini harusnya dia yang hitam. Jadi lokasi kromosomnya itu salah.
Ini juga bisa terjadi karena sebuah kromosom telah mengalami kerusakan. Terus kromosom yang rusak itu bergabung kembali ke tempat asalnya. Hanya dalam arah yang berlawanan. Bisa terjadi karena kromosomnya homolog. Inversinya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, inversi parasentis. Terjadi karena sentromer terletak di sebelah dua kromosom yang mengalami inversi. Harusnya dia BCD, jadi dia DCB. Yang kedua ada inversi perisentris. Jadi inversi perisentris itu merupakan inversi yang terjadinya pada dua lengan kromosom yang berbeda. Jadi itu dia inversi terjadi perpindahannya sama dengan kromosom yang berbeda. Harusnya dia di sebelah mananya. Jadinya dia ada di sebelah kanan ini. Harusnya dia di sini. Jadi dia tidak ada di sini. Terus ada juga perubahan set kromosom. Yang pertama ada eukolidi. Eukolidi itu merupakan perubahan yang meliputi genom atau seluruh set kromosom. Menurut jumlah rangkaian kromosomnya, eukolidi dibedakan menjadi monoploid, diploid, dan triploid. Disebut juga N, 2N sama 3N, dan seterusnya. Jadi individu yang memiliki set kromosomnya lebih dari 2N disebut individu poliploidi. Merupakan prosesnya. Poliploidi juga terjadi karena autoploidi dan alloplidi. Jadi autoploidi terjadi karena perubahan set kromosom yang terjadi oleh gangguan saat meiosis. Jadi saat dia mengolah ini, yang ini kromosom ini dia gagal terpisah. Jadi meiosisnya itu nggak normal. Jadi setnya itu jadi berbeda daripada sebelumnya. Jadi harusnya kan 1N, 1N. Ini jadinya N-nya lebih dari 1. Makanya dibilang kalau ini garisnya ada 3 kan. Terus ada juga aneuploidi. Perubahan pada jumlah kromosom di dalam satu set atau satu genom kromosom yang disebut juga aneusomi atau aneuploidi. Aneuploidi dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya gagal berpisah dan anafase. Anafase lag atau non-disjunction merupakan peristiwa gagal berpisah pada saat gametosis. Adapun anafase lag merupakan peristiwa yang tidak melekatnya salah satu kromatid pada benang genom pada tahap anafase. Yang menyebabkan ada juga kelainan akibat mutasi. Yang pertama ada akibat mutasi gen. Yang tadi dibahas nih sickle cell anemia. Ini karena akibat mutasi gen. Disebabkannya karena penggantian pasangan basa tadi yang dapat menimbulkan perubahan pada protein sehingga protein tidak bisa berfungsi. Misalnya pada penggantian basa A oleh basa U. Jadi tadi kode tripletnya itu bisa membentuk asam amino baru. Terus yang kedua ada sindrom Down. Kemarin tuh sindrom tuh ada apa aja yang dari sana? Sindrom yang dari jenis-jenis kelainan akibat
akibat mutasi yang kemarin saya bikin main web itu. Oh, ini ada yang mau maju sindrom apa sih? Tulisan, bisa dijelasin? Sindrom apa namanya? Semuanya tak apa satu ya? Terserah mau berapa? Ada lagi yang mau maju? Majuin. Ayo maju. Ya yang lain. Sadar tuh. Maju bentar sampai dong nih. Bentar Juni. Baru Juni. Baru. Egois banget yang kayak egois apa? Iya. Berapa? Sekolah tahun 2008. Iya, 2008. Nilai nilai itu lagi juga duluan apaan sih itu kak nanti dibaca ya jelasin jadi baca aja buset gede banget ini mana iya apa pakai kuat sih kan sedikit sendiri ada berapa sih? Sindrom pantau emang ada? Ada berapa sih? Bodoh! Ada 4 kalau bodoh! HP gua! Ada berapa nih? HP gua mana? Apa ya? Bapak, lu itu Sindrom bapak Rika! Ini jelasin ya sindromnya. Iya, nanti kalau bener berapa berdua? Iya bener anjir. Ngomong-ngomong. Coba lihat dong. Nanti lu tuh iya kita lagi sih aja. Macam gitu aja. Benar. Ada belum. Terus kan lagi salah. Nah. Apa iya. Maka ganti itu mulai. Tadi deh. Apa no? Kok gua sih? Apa sini? Kak, balik dari belakang. Ribut lu. Ini dari siapa? Siapa nama? 20 menit lagi sih bro. Iya, bentar lagi kak. Berapa tadi ngomongin aku? Mana jam 10 kan yang 4 menit lagi. 4 menit lagi. Mau saya jelasin lah kak. Iya, udah. Jadi kita main sini mana berkoda? Jelasin. Coba di sini jelasin. Jadi nanti jelasin aja kenapa bisa terjadi gitu dari itu ada. Ya jadi ini satu dah. Kawan. Yang apa? Udah kan udah dijelasin kan kak? Dijelasin atuh. Udah keluar. Gak apa-apa. Udah. Dijelasin kan? Baik sih. Udah. Yang betul siapa ya? Sini. Yang betul di sana. Mana ada praktis dulu? Sindrom Anine-Nephel. Saya jelasin dari sini aja kak. Maju lah ya. Gak usah. Ya kak. Sini dulu. Ya udah lah nggak apa-apa. Berdiri lah. Ini gini. Sindrom makan adalah kelainan bawaan yang mempengaruhi jaringan ikat. Sindrom makan mempengaruhi jantung, mata, pembuluh darah, dan tulang. Nah, terus ada
unik sindrom Turner. Ini ada yang lagi Ti. Deteksi sindrom Pato selama kehamilan. Terus sindrom Jacob. Sindrom Jacob adalah kelainan genetik yang bisa disebabkan dia mah Bang. Sindrom Jacob adalah kelainan genetik yang bisa disebabkan beberapa gangguan pada anak laki-laki. Mereka yang mengidapnya biasanya mengalami kesulitan bicara, memiliki tinggi tubuh yang tidak biasa, gangguan perilaku, bahkan saat menjelang dewasa bisa alami gangguan reproduksi. Terus terakhir ini sindrom genetika. Sindrom genetika suatu kondisi genetik ketika laki-laki lahir dengan salinan kromosom X tambahan. Sindrom genetika tidak diwariskan, melainkan hanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan genetik acak setelah pertumbuhan. Ya. Tanya dari materi mutasi itu perubahan bentuk dan sifat suatu benda atau mutasi dipahami sebagai perubahan satuan kimia gen. Jadi menyebabkan perubahan sifat suatu makhluk dan bersifat menurun. Ada juga yang bersifat tidak menurun. Ada klasifikasi mutasi dibedakan berdasarkan tingkatnya. Terus yang kedua ada sumbernya. Terus yang ketiga ada tempat terjadinya. Yang ketiga bagian yang bermutasi. Bagian mutasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi kromosom sama mutasi gen. Mutasi kromosom prinsipnya mutasi yang mengalami perubahan adalah materi yang ada di dalam kromosom, yaitu gennya. Mutasi gen prinsipnya mutasi yang mengalami perubahan adalah mutasi yang ada di dalam gen. Materi di dalam gen adalah nukleotida, yaitu bahasa nitrogennya yang tadi yang fungsinya berubah itu. Mutasi kromosom terjadi karena adanya penyimpangan kromosom, adanya kelainan struktural, terus yang terakhir adanya kelainan jumlah kromosom. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih mutasi kromosom itu? Jadi mutasi menyebabkan oleh pemindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom lain. Jadi keseimbangan gen masih tetap terjaga, tapi tidak akan ada gen yang hilang atau bertambah. Namun perubahan fenotip bisa terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan gen itu berekspresi. Nah, ini yang terjadi translokasi kromosom. Jadi harusnya dia di sini yang putih, yang ini harusnya dia yang hitam. Jadi lokasi kromosomnya itu salah. Ada juga inversi kromosom, merupakan perubahan arah dari segmen kromosom. Ini juga bisa terjadi karena sebuah kromosom telah mengalami kerusakan. Terus kromosom yang rusak pun bergabung kembali ke tempat asalnya, hanya dalam arah yang berlawanan. Bisa terjadi karena kromosomnya homolog. Inversinya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama inversi parasentis, terjadi karena sentromer terletak di sebelah luar kromosom yang mengalami inversi. Harusnya dia BCD, jadi dia DCB. Yang kedua ada inversi perisentris. Jadi inversi perisentris itu merupakan inversi yang terjadinya pada dua lengan kromosom yang berbeda. Jadi itu dia inversi terjadi bentuknya sama dengan kromosom yang berbeda. Harusnya dia di sebelah mananya. Jadinya dia ada di
sebelah kanan ini. Harusnya dia di sini. Jadi dia tidak yang sini. Terus ada juga perubahan set kromosom. Yang pertama ada eukolidi. Eukolidi itu merupakan perubahan yang meliputi genom atau seluruh set kromosom. Menurut jumlah rangka kromosomnya, eukolidi dibedakan menjadi monoploid, diploid, dan triploid. Disebut juga N, 2N sama 3N, dan seterusnya. Jadi individu yang memiliki set kromosomnya lebih dari 2N disebut individu poliploidi. Merupakan prosesnya. Poliploidi juga terjadi karena autoploidi dan alloplidi. Jadi autoploidi terjadi karena perubahan set kromosom yang terjadi oleh gangguan saat meiosis. Jadi saat dia membelah ini, yang ini kromosom ini dia gagal terpisah. Jadi meiosisnya itu nggak normal. Jadi setnya itu jadi berbeda daripada sebelumnya. Jadi harusnya kan 1N, 1N. Ini jadinya N-nya lebih dari 1. Makanya dibilang oleh Bobby, ini garisnya ada 3 kan. Terus ada juga aneuploidi. Perubahan pada jumlah kromosom di dalam satu set atau satu genom kromosom yang disebut juga aneusomi atau aneuploidi. Aneuploidi dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya gagal berpisah dan anafase. Anafase lag atau non-disjunction merupakan peristiwa gagal berpisah pada saat gametosis. Adapun anafase lag merupakan peristiwa yang tidak melekatnya salah satu kromatid pada genom pada tahap anafase. Yang menyebabkan ada juga kelainan akibat mutasi. Yang pertama ada akibat mutasi gen. Yang tadi dibahas sickle cell anemia. Ini karena akibat mutasi gen. Disebabkannya karena penggantian pasangan basa tadi yang dapat menimbulkan perubahan pada protein sehingga protein tidak bisa berfungsi. Misalnya pada penggantian basa A oleh basa U. Jadi tadi kode tripletnya itu bisa membentuk asam amino baru. Terus yang kedua ada sindrom Down. Kemarin tuh sindrom tuh ada apa aja yang dari sana? Sindrom yang dari jenis-jenis kelainan akibat mutasi yang kemarin saya bikin main web itu. Oh, ini ada yang mau maju sindrom Marfase. Tulisan bisa dijelasin. Sindrom itu apa? Semuanya tak satu ya? Terserah mau berapa? Ada lagi yang mau maju? Majuin. Ayo maju. Ya, yang lain. Ibu yang maju. Ibu yang maju. Sadar tuh. Maju ntar sampai itu.
HP gua. Oh, ada berapa nih? HP gua. Mana? Apa yang? Oh, gua itu bisa bapak. Rika, Ini jelasin ya, sindromnya. Iya, iya, nanti kalau benar berapa kali, Pak? ya benar anjir. Ya, ngomong-ngomong. Coba lihat dong. Oh iya, kita langsung ya sih. Benar. Apa? Belum. Iya. Maka ganti itu kok mulai. Ganti deh. Apa emang? Kok gua sih? Apa sini? Kak, balik dari belakang. Ribet lu. Ini dari Indonesia. Siapa nak? 20 menit lagi sih bro. Iya, kita lagi kak. Berapa tadi mau aku? Mana sampai jam 10 kan yang 4 menit lagi. 4 menit lagi ya 8 menit. Mau saya jelasin lah kak. Tidak jelasin. Iya, udah. Jadi kita dari sini mana berkodak? Jelasin. Coba di sini sampai. Jelasin. Jadi nanti dia jelasin aja kenapa bisa terjadi gitu dari tadi itu ada. Ya, jadi satu dah. Kawan. Yang apa? Udah kan udah dijelasin kan kak? Dijelasin atuh. Udah keluar. Gak apa-apa. Udah.